Selamat malam teman-teman, dan jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat ya. Dan selamat datang di channel saya yang membacakan cerita horor misteri dan cerita romantis ya. Dan semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide bagi teman-teman sekalian pembuat film atau animasi atau penulis novel ya. Saya di sini memberikan ide utama, jadi nanti bisa dikembangkan sendiri ya, menjadi sebuah film yang lebih menarik ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita romantis yang berjudul Cinta di Tengah Keajaiban Alam. Di suatu laboratorium penelitian bawah laut yang terletak di tepi pantai yang indah, seorang ahli biologi laut bernama Dennis Smith tengah sibuk dengan eksperimennya. Dennis adalah seorang yang penuh semangat dan mencintai kehidupan laut sejak kecil. Setiap harinya dia menyelam ke dalam lautan untuk memahami lebih dalam tentang keajaiban bawah laut. Suatu hari, selama ekspedisinya di dasar laut, Dennis bertemu dengan seorang peneliti lain bernama Maya Anderson. Maya adalah seorang ahli kelautan yang juga terpesona oleh keindahan dan misteri bawah laut. Keduanya menjadi pasangan peneliti yang serasi, saling melengkapi satu sama lain dengan eksplorasi mereka. Seiring berjalannya waktu, Dennis dan Maya semakin terlibat dalam penelitian mereka. Mereka menyelami terumbu karang yang indah, mengamati ikan yang berwarna-warni, dan menemukan makhluk-makhluk lain yang belum pernah terdokumentasi sebelumnya. Kedalaman laut bukan hanya menjadi tempat penelitian mereka, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan cinta yang tumbuh di antara mereka. Pada suatu hari, ketika matahari terbenam di ufuk laut, Dennis dan Maya duduk di tepi pantai. Ombak yang tenang dan angin sepoi-sepoi membuat momen itu menjadi sempurna teman-teman. Dennis memandang Maya dengan penuh kekaguman. Dennis berkata kepada Maya, "Maya, selama ini aku merasa seperti hidup di dalam mimpi. Semua keindahan ini tidak akan sebanding tanpamu di sampingku." Maya tersenyum dan membalas pandangan Dennis. "Sama Dennis, aku merasa beruntung bisa menjelajahi keajaiban bawah laut bersamamu. Semua ini tidak akan seindah ini tanpamu." Perasaan cinta mereka semakin dalam, seperti gelombang yang tak henti-hentinya menghantam pantai. Keduanya terus menjalani penelitian mereka sambil menjalani hubungan yang semakin kuat. Namun, seperti keajaiban alam, ada juga cobaan. Salah satu penelitian mereka menuntut perjuangan ekstra dan menghasilkan tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di tengah kerasnya perjalanan mereka, Dennis dan Maya belajar bahwa cinta sejati adalah
ketika dua hati bersatu untuk menghadapi segala rintangan. Akhirnya, setelah melewati berbagai cobaan, Dennis dan Maya berhasil menyelesaikan penelitian mereka dengan sukses. Namun, yang lebih penting, mereka menemukan bahwa keajaiban alam bukan hanya terbatas pada bawah laut, tetapi juga dapat ditemukan dalam setiap detik kebersamaan mereka, teman-teman. Berbulan-bulan berlalu setelah penelitian mereka yang sukses. Dennis dan Maya tetap memupuk cinta mereka yang tumbuh di tengah keindahan bawah laut. Namun, takdir membawa mereka pada petualangan yang lebih mendalam dan misterius, teman-teman. Suatu hari, ketika mereka melakukan survei terhadap terumbu karang, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi di dasar laut. Gua itu terlihat misterius dengan formasi batu indah dan cahaya lembut yang bersinar di dalamnya. Kedua peneliti itu merasa seperti menemukan pintu ke dunia lain. Maya berkata kepada Dennis, "Dennis, lihat gua ini. Apa kamu pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya?" Dennis menjawab, "Tidak pernah, Maya. Ini luar biasa. Ayo kita telusuri lebih dalam." Ini bagian yang penting ya, teman-teman. Simak ya. Mereka pun memutuskan untuk menyelam ke dalam gua tersebut. Diharapkan menemukan keajaiban dan pengetahuan baru. Di dalam gua, mereka terpesona oleh keindahan stalaktit dan stalagmit yang memancarkan kebiruan, menciptakan suasana yang magis. Saat menjelajahi gua, mereka menemukan ruangan yang lebih besar di dalam gua. Di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah formasi batu besar yang bersinar terang, seolah-olah menyimpan rahasia kuno. Kedua peneliti itu mengamati dengan penuh kekaguman. Dennis berkata, "Ini luar biasa, Maya. Kita benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa di sini." Maya pun membalas, "Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa perjalanan bawah laut kita akan membawa kita ke tempat menakjubkan ini." Namun, ketika mereka memutuskan untuk kembali ke permukaan, mereka menemukan masalah yang serius, teman-teman. Alat penyelam mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Usaha mereka untuk berkomunikasi dengan pusat penelitian juga gagal dan karena tidak ada sinyal di dalam gua tersebut. Maya yang cemas berkata, "Dennis, kita tidak bisa kembali. Alat penyelam kita rusak. Tabung oksigennya juga habis. Dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan pusat penelitian." Dennis yang juga putus asa, tapi tetap tenang ya, teman-teman. "Tidak masalah, Maya. Kita bisa menjalani hidup di sini bersama. Kita punya satu sama lain. Beruntung gua ini kita dapat bernafas." Ini, teman-teman, mengapa saya menyebutkan bagian ini penting ya, simak ya. Meskipun mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke dunia luar, Dennis dan Maya memilih untuk menerima takdir mereka dengan senang hati. Mereka memutuskan untuk menjadikan gua tersebut sebagai rumah mereka, melanjutkan penelitian mereka dan menjalani kehidupan yang bahagia bersama di bawah laut.
Meskipun terisolasi dari dunia luar, cinta mereka menjadi keajaiban yang abadi di dalam gua misterius itu. Cerita saya sampai di sini saja. Bagi teman-teman pembuat film atau animasi atau penulis novel, cerita ini bisa ditulis atau dibuat dengan 2 ending yang berbeda. Jadi silakan pilih salah satu ya. Ending pertama, sebelum Dennis dan Maya menyelam dan menemukan gua tersebut, mereka memberitahukan tujuan mereka menyelam pada peneliti yang lain. Jadi mereka memberitahu pada peneliti yang lain ya teman-teman. Dengan begitu, ketika mereka dikabarkan hilang, tim penyelamat akan mencari dan menemukan Dennis dan Maya. Karena Dennis dan Maya sebelumnya telah memberitahu pada peneliti yang lain. Mungkin pada saat mereka akan masuk ke gua tersebut, lokasinya diberitahukan ke titik lokasi tersebut diberitahukan ke peneliti yang lain, supaya peneliti lain tahu bahwa mereka berdua akan memasuki gua tersebut. Dan ketika mereka menghilang, mungkin setelah beberapa hari tidak muncul ke permukaan lagi, mereka akan mencari Dennis dan Maya dan menemukan Dennis Maya di dalam gua tersebut. Itu ending pertama ya teman-teman. Ending kedua bisa ditulis sebagai berikut. Dennis dan Maya pada penyelaman kali ini tidak memberitahukan tujuan atau bahkan titik lokasi mereka berada. Tidak memberitahukan titik terakhir lokasi mereka berada, sehingga kan tidak tahu, peneliti yang lain tidak tahu mereka menyelam kemana, itu tidak tahu ya. Sehingga ketika mereka memasuki gua tersebut, tim peneliti atau tim penyelamat tidak dapat menemukan mereka selamanya, karena ya disebutkan lost contact ya teman-teman. Tidak memberitahukan, mungkin entah bisa ditulis mereka Dennis dan Maya lupa memberitahukan karena mereka saking mengagumi gua tersebut atau gimana, lupa memberitahukan. Bisa aja ya teman-teman. Itu 2 ending, yang pilih salah satu ya teman-teman. Ending pertama atau ending kedua. Saya rasa ending pertama atau ending kedua itu happy ending semua ya teman-teman. Toh mereka terakhir menyadari bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke dunia luar, tapi mereka memilih untuk menerima takdir mereka dengan senang hati. Walaupun ditulis dengan ending kedua yang Maya tidak memberitahukan ke peneliti lain sehingga tidak bisa menemukan mereka selamanya, mereka menghabiskan waktu sisa hidupnya di dalam gua tersebut. Juga happy ending ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita romantis malam ini. Seperti biasa, jika teman-teman menyukai video storytelling seperti ini, dukung saya ya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga storytelling ini berguna bagi teman-teman pembuat film atau animasi atau penulis novel ya, baik itu cerita horror misteri, baik itu cerita romantis yang saya buat sendiri ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video storytelling besok lagi jam 7 malam ya. Kalau tidak ada halangan, setiap hari, setiap malam jam 7 saya tayang ya, video saya upload ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan selamat malam.